Apalagi, tapi dia tidak hanya ibadah mahdoh, dia melakukan sebab akibat, dia mengumpulkan pasukan-pasukan yang namanya Inkisaria. Dalam bahasa Turki Yeniseri, Yeni artinya baru, seri artinya pasukan. Dalam bahasa Arab jadi Inkisaria. Nah, Inkisaria ini apa? 7.000 pasukan elit dikumpulkan dari kecil. Di setiap barak-barak ada seorang ulama yang tugasnya bacaan Quran, bacaan hadis, dan membentuk mental pasukan agar menjadi mujahid fisabilillah. Sehingga mereka punya idola, mereka punya cita-cita. Apa cita-cita mereka? Kami adalah Ghazi. Itu kemudian panggilan mereka yang paling hebat. Jadi zaman sekarang doktor, insinyur, profesor itu dianggap hebat. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu yang hebat adalah titel Ghazi. Apa itu Ghazi? Orang yang berperang di jalan Allah. Maka sampai di zaman itu, berdasarkan para sejarawan yang menulis, zaman itu orang tua akan merasa aib besar ketika anaknya sudah balik kemudian nggak bisa ikut perang tapi di rumah. Itu aib besar. Zaman sekarang anak nggak naik sekolah, nggak naik kelas, aib kan itu ya. Zaman dulu nggak ikut perang, aib. Ini para Ghazi ini. 7.000 orang dilatih secara spesifik. Tiap hari mereka dilatih perang, fisiknya dilatih, ilmunya dilatih, mentalnya dilatih, sampai kemudian semua memahami. Dan hebatnya apa? Setengah pasukannya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud di malam hari. Ini pasukannya Muhammad Al-Fatih, pasukan khususnya. Apalagi kemudian dia bangun benteng namanya Benteng Anadolu Hisar. Seperti apa Benteng Anadolu Hisar? Oke, balik ke peta. Kecepatan nggak ngomongnya? Alhamdulillah kalau gitu kan ya. Kan cepat tapi selamat. Selat Bosforus. Sebelah sini Asia, sebelah sini Eropa. Ingat posisinya Konstantinopel tadi bentuknya kayak apa? Oke, ini bentuknya nih kayak segitiga nih aslinya nih. Ini diambil dari Google, aslinya begini nih, segitiga. Ini adalah Selat Bosforus. Al-Fatih bilang, ini Konstantinopel. Kenapa nggak pernah ditaklukkan? Karena Al-Fatih jenius geografis, jenius kemudian fisika terapan dan sebagainya. Dia bilang ini, karena ini tidak kita tutup, maka sampai kapanpun nggak bisa takluk ini. Lah kenapa? Bala bantuan dari sini, bala tentara dari sini, semua bebas lewat sini. Tapi kalau kita tutup, ini terkepung. Gimana caranya? Gampang. Buyut saya sudah bangun benteng namanya Anadolu Hisar. Anadolu artinya Anatolia, Asia Kecil. Hisar artinya benteng. Benteng yang terletak di wilayah Asia Kecil. Sedangkan Al-Fatih berencana bangun benteng di depannya, Rumeli Hisar. Benteng yang terletak di wilayah Rumelia, Romawi. Maka ketika dia pingin bangun benteng di sini, terdengar oleh Kaisar Konstantinopel, Kaisar kirim surat, "Woi, kamu ini anak siapa sih? Bikin benteng di tanah orang, nggak tahu diri. Padahal dulu buyutmu bikin benteng di tanahnya sendiri. Dia minta izin kepada kami, sebagaimana seorang anak minta izin pada bapaknya. Sedangkan kamu berani-berani bangun benteng tanpa izin, bikin benteng di tanah orang pula." Al-Fatih kirim surat balasan, "Saya kasih tahu kamu, wilayahmu adalah Konstantinopel dan yang dibatasi oleh pagar-pagarmu saja. Jadi selain wilayah itu bukan wilayahmu dan aku bebas membangun apapun di sana. Dan kalau engkau berbicara tentang sultan-sultan sebelum saya, ketahui baik-baik sultan yang sekarang beda dengan sultan yang kemarin. Yang tidak bisa mereka lakukan akan saya lakukan. Yang tidak bisa mereka selesaikan, saya selesaikan dalam waktu cepat. Kalau kamu kirim orang lagi ke sini, saya pastikan mereka tidak akan pulang dalam keadaan hidup." Diancam. Setelah diancam nggak berani lagi kirim. Nah ini kemudian ini blueprintnya teman-teman sekalian. Ini kemudian kapal-kapal di Selat Bosforus ini adalah punya buyutnya Anadolu Hisar, inilah punya dia Rumeli Hisar. Bagaimana posisi sesungguhnya? Nih posisi sesungguhnya Anadolu Hisar 25 meter di atas. Ini mobil bila dibandingkan dengan bentengnya, gede nggak bentengnya? Oh gede. Jadi kalau anda masuk di pintu masuk mau ke WC harus naik angkot dulu. Sekalian. Itu adalah Anadolu Hisar. Rumeli Hisar lebih gede lagi. Ini Rumeli Hisar. Nih Rumeli Hisar, lihat ini ada 7 citadel, ada 7 benteng besar kayak begini, dan ini semua terkoordinasi. Ini 30.000 meter persegi, dan ini mobilnya di sini, dan selesai ini semua dalam waktu berapa lama? 4 bulan. Paham teman sekalian? Berapa lama selesainya? 4 bulan. Anda ngelihatnya mungkin biasa, tapi kalau dilihat dari atas, ini dari atas ini membentuk nama Muhammad. Lihat, mim, ha, mim, dal. Dari atas nanti kelihatan namanya Muhammad gitu kan ya. Ini benteng terkoordinasi. Saya pernah datang ke sini teman sekalian. Ini tingginya sekitar 60-an meter sampai ke atas. Saya pernah datang ke sini salah naik angkot. Salah naik angkot, serius, salah naik angkot. Yang di atas jurusannya Rumeli Hisarius tuh, yang di bawah Rumeli Hisar. Yang saya naik ke sini. Pas saya naik sini, ya Allah salah naik angkot sampai di atas. Gak apa-apa, kita bisa masuk dari sini, ada pintu masuk. Masuk ke sini, ternyata udah ditutup lama, digembok. Terpaksa turun ke bawah, lihat sini. Ya Allah, lutut saya mau putus sama sekali. Serius.
Itu tinggi sekali. Yang saya bayangin, gimana caranya ngangkat batu-batu besar ke atas itu, lalu kemudian menumpuk-numpuk jadi seperti ini 4 bulan. Kalau dia nggak serius nggak akan jadi. Paham dong sekalian? Ini selesai dalam waktu 4 bulan. Selesai 4 bulan, orang-orang menyebut dengan nama Boaz Kesen. Artinya adalah pemotong kerongkongan. Kesen artinya kerongkongan. Boaz artinya kerongkongan atau Bosforus. Kesen pemotong tenggorokan. Setelah selesai jadi semua ini, struktur yang luar biasa ini, tapi namanya anak muda, tetap ada masalah. Betul begitu? Kalau dalam film-film kan anak muda pasti punya masalah. Kan ditanya, apa masalahnya? Nih masalahnya teman sekalian. Tembok Konstantinopel yang sudah saya bilang tadi, dibuat pada tahun 300, nggak pernah jatuh sampai tahun 1453, perfect selama 1123 tahun. Bayangkan teman sekalian, berapa lama? 1123 tahun perfect, nggak ada yang mengalahkan. Lah kenapa? Bayangkan, jangan tahun ini, bayangin ya, bayangin pada tahun 300 sampai tahun 1400 ada satu struktur tingginya 18 meter. Kebayang nggak teman sekalian? 18 meter. Kalau ada artis di situ, ini artisnya kira-kira. Kok kecil banget Ustaz? Iya, itu artisnya nih. Jadi kalau ini 18 meter, nggak hanya kemudian 18 meter, 3 lapis. Lapis pertama parit. Anda bawa kuda berhenti di sini, mohon maaf. Di sini paritnya 20 meter, dalamnya 10 meter. Kalau Anda nekat berenang, dipan ada di sini. Oh, tapi tenang Ustaz, saya punya batu akik yang sakti. Oh ya, boleh. Nah, batu akik sakti, Anda dipanah nggak mempan ya. Anda naik ke sini, berantem di sini, lempar batu di sini, lempar minyak di sini, dibakar di bawah. Taruhlah Anda berhasil mengalahkan di sini, manja di sini. Ini tingginya sekitar 8 meter, tingginya sekitar 5 meter, tebelnya sekitar 3 meter. Taruhlah Anda bisa manjat di sini, dipan lagi dari sini. Lempar batu, lempar minyak, bakar. Taruh Anda bisa mengalahkan karena batu akik Anda kuat banget gitu kan ya. Nah ini tingginya sekitar 8 meter. 8 meter, tebelnya sekitar 5 meter. Kalau Anda jadi Muhammad Al-Fatih, gimana cara masuk tempat ini? Ingat, ini sudah perfect selama 1123 tahun. Pendahulu Anda nggak ada yang bisa, semua nggak ada yang bisa. Terus Anda gimana caranya kira-kira? Yang agak kreatif dikit, gimana caranya? Gali lewat bawah, bagus. Itu sudah dicoba oleh orang-orang Serbia. Penggali perak dari Serbia sudah coba, karena mereka ahli dalam membuat terowongan untuk menggali-gali perak. Maka mereka lewat di sini, gali tanah. Mereka berharap bisa muncul di sini. Tapi orang Konstantinopel bukan bodoh. Mereka punya teknologi sederhana tapi ampuh. Bagaimana caranya? Di sini mereka pasang baskom setiap 1,5 meter satu baskom. Mereka isi air, maka itu jadi alat deteksi sederhana. Setiap yang lewat di bawah bergetar air di atasnya. Dia tahu siapa yang gali, dia prediksi di mana kemudian galinya, dia buat lubang counter attack, disiram dibakar, dibawa hidup-hidup. Bukan ide bagus. Terus gimana lagi caranya? Oh, pakai pesawat tuh, saat belum ada pesawat. Gila kira istighosah saja saat enggak menang-menang. Wah, sekalian. Nah, makanya Al-Fatih mikir begini, kalau saya coba cara yang sudah dicoba oleh orang-orang yang lain, maka saya pasti kalah. Maka harus ada cara yang lain yang belum pernah dicoba. Gimana? Saya nggak tahu. Yang saya tahu, Allah pasti nolong orang yang bertawakal pada Allah. Maka dia bilang, saya bertawakal pada Allah, saya tunggu pertolongan. Betul, pucuk dicinta, ulam tiba. Suatu hari seorang seniman senjata namanya Orban, orang Hungaria, datang kepada Kaisar Konstantinopel karena kesamaan akidah mereka. Maka dia bilang pada Kaisar Konstantinopel, bos, gue punya senjata nih bos, mau bikin nggak bos? Raja Konstantinopel lihat, bagus juga senjata lo. Berapa bikinnya? Bikinnya segini bos. Sorry, kita lagi nggak punya duit. Gini aja, kamu jangan pergi kemana-mana, kamu tinggal di sini, jangan kemana-mana. Nanti kalau kami punya duit, kami bikinin senjatanya. Setahun dia tinggal di Konstantinopel, senjatanya nggak dibikin-bikin. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pergi ke tempat yang punya duit. Namanya orang punya senjata, orang ahli senjata itu nggak pernah ideologis. Dia cari orang yang punya duit, paham teman sekalian? Maka datanglah dia ke tempat Muhammad Al-Fatih, nawarin senjata yang sama. Bos, gue punya senjata bos, mau bikin atau tidak? Al-Fatih begitu melihat rancangannya, Al-Fatih sebelum melihat rancangannya, itu sekretarisnya nulis dalam catatannya, Al-Fatih bilang begini, bisa nggak engkau membuat sebuah senjata lalu memeragakan dengan tangannya, kata sekretarisnya, yang bisa melontarkan proyektil sebesar ini. Proyektil sebesar ini. Paham ya? Itu Orban ahli fisika, Muhammad Al-Fatih ahli fisika. Orban langsung hitung, apa rumusnya? I sama dengan M kali A. Paham sekalian? Impact sama dengan massa kali akselerasi. Paham ya? Jadi kalau ada massa sebesar ini yang bisa dilontarkan sama sebuah proyektor, ini tembok jebol. Maka dia bilang pada Muhammad Al-Fatih dengan curiga, apakah engkau ingin menghancurkan tembok Konstantinopel? Al-Fatih balas, kalau iya kenapa? Orban membalas lagi, kalau iya kebetulan. Saya sudah tinggal di sana selama setahun. Saya tahu setiap lekuk-lekuk tembok ini dan saya bisa membuatkan senjata yang kamu maksud. Benar, benar. Oke, buatkan bagi saya. Kamu dibayar berapa? Saya dibayar segini janjinya. Saya bayar 4 kali lipat. Buatkan senjata yang buat saya. Dibuatlah senjata yang sangat fenomenal pada saat itu. Belum pernah ada sebelumnya. Namanya The Great Turkish Bombard, atau lebih dikenal dengan nama The Basilica Cannon atau The Muhammad Great Gun. Ini senjatanya kalibernya 0,7 meter. Beratnya 18,2 ton.
panjangnya 5,2 meter, jarak tembaknya 1,6 km, sekali muntah 682 kg. Paham teman sekalian? Ini senjata pas dites, nyungsep itu proyektil 2 meter di bawah tanah. Al-Fatih bilang, bagus, saya senang dengan senjata kamu, tapi masih ada kurangnya. Apa kurangnya? Kurang gede, buatin saya 2 kali lipat. Lu gimana caranya? Terserah kamu, kan kamu seniman senjatanya. Akhirnya dalam waktu 1 tahun, Orban membuatkan pada Muhammad Al-Fatih 69 meriam. Satu meriam ukurannya 5,2 meter, yang satu lagi 8,4 meter. Yang sisanya ukuran standar. Berapa ukuran standar? 3 sampai 4 meter ukuran standar. Nah, yang ini sampai sekarang masih ada yang ukuran standar 3 sampai 4 meter. Di mana adanya? Di Istanbul? Enggak. Adanya di Museum Fort Nelson, Portsmouth, Inggris. Lu kok ada di Inggris, Ustaz? Diminta sama Raja Inggris. Menurut sekalian, dia bilang, please dong, bagi gue ini adalah meriam yang paling berat dalam sejarah, please dong, please. Ya udah, kita kasih. Nanti kalau dia sudah bosan, kita minta balik lagi, menurut sekalian. Nah, ini adalah senjatanya. Kalau ada artis, kira-kira artisnya kayak begini. Kok ada artis terus, Ustaz? Ya ini pesan sponsor, menurut sekalian. Meriamnya digede sekali, menurut sekalian. Dan ini ada ulirnya nih, di sini ada ulirnya. Jadi bisa kemudian diulir masuk. Paham sekalian? Ini bisa diulir masuk. Di sini kemudian kasih mesiunya, di sini selongsong peluru gedenya itu. Nah, ini kemudian kenapa harus diulir? Supaya mudah transportasi, paham sekalian? Karena kalau segede itu, seberat itu, nggak ada yang bisa angkat. Paham sekalian? Setelah dibuat semuanya, jadilah semua persiapan sudah selesai. Pada tanggal 6 April 1453 disepakati penyerangannya pada tanggal ini. Gimana cara serangannya? Al-Fatih melalui tiga arah. Satu lewat laut sebelah selatan, Laut Marmara. Lalu kemudian dari sebelah timur lewat Tanduk Emas, menyerang dari sebelah utara dari sini. Lalu kemudian dari barat lewat sebelah barat dengan pasukan-pasukan darat. Maka dikerahkanlah lewat sebelah selatan, dibuat tempat-tempat kemudian yang bisa bangun kapal. Semua dibuat kapal-kapal perang. Dalam bahasa Arab, tempat pembuatan kapal, pabrik namanya Darus Sinaah. Darus Sinaah itu jadi tempat pembuatan kapal pada masanya Muhammad Al-Fatih. Semua pabrik buat kapal di Tyre, di Sidon, di mana-mana, di Beirut, semua dibuatin kapal-kapal di sana. Jadi dari bahasa Arab apa tadi? Darus Sinaah, jadi bahasa Inggris Darsenal. The Arsenal, gudang peluru. Itu artinya dari bahasa Arab Darus Sinaah. Admiral yang paling terkenal adalah pasukan laut Islam. Admiral itu dari bahasa Arab Amirul Bahar. Amirul Bahar adalah pemimpin lautan. Nah, kenapa? Yang paling terkenal pemimpin lautan di masa Islam namanya Khairuddin Barbarossa. Khairuddin Barbarossa itu adalah admiral lautnya Sulaiman Al-Qanuni, cicitnya Muhammad Al-Fatih. Paham teman sekalian? Tapi pas zamannya Muhammad Al-Fatih ini kapal-kapal baru dibuat. 400 kapal dibuat di kota-kota pantai, kemudian ditransfer ke Konstantinopel, menyerang dari sebelah selatan. Beberapa kapal kecil masuk ke dalam Teluk Tanduk Emas, dan total 250.000 pasukan jalan dari Edirne menuju ke Konstantinopel dalam waktu 2 bulan, bawa meriam segede-gede kingkong. Paham teman sekalian? Diceritakan dalam beberapa sejarah, dalam buku sejarah, setiap meriam ditarik oleh 30 kerbau. Dan 30 kerbau ditemani oleh 100-an orang. Untuk apa? Ngeratain jalan. Paham tuh sekalian? Karena dia nggak boleh ada gundukan. Ada gundukan nggak bisa ditarik. Bisa dipahami ya? Jadi ada orang ngeratain jalan, ditarik, ngeratain jalan, ditarik, ngeratain jalan, ditarik. 2 bulan sampailah mereka ke depan Konstantinopel melalui segala macam rintangan, dan mereka tulis dalam chronicles mereka, ketika kami berjalan di siang hari, maka matahari tidak tembus sampai ke dalam terompah kami karena tertutup oleh panji-panji dan tombak-tombak kami. Dan pada waktu malam hari Anda tidak akan dapat melihat bumi karena tertutup oleh kemah-kemah kami. Giliran orang Konstantinopel lihat ketika sudah sampai di depan pintu depan Konstantinopel, mereka naik ke atas menara, mereka tulis dalam chronicles mereka, kami melihat kaum muslim datang kepada kami like a river of steel, seperti sungai dari besi. Kebayang nggak sungai dari besi? Kenapa? Baju zirah mereka memantulkan sinar matahari, jalan pada mereka seperti sungai dari besi. Mereka bilang memenuhi pandangan kami dari pantai sampai ke pantai. Paham? Ini tembok Konstantinopel yang 3 lapis tadi. Yang 3 lapis tadi kita jelasin, itu bukan semeter 2 meter. Itu 7,5 kilometer temboknya. Kok tahu Ustaz? Sudah saya hitung. Dari mana? Google. Paham teman sekalian? Enggak, saya pernah jalani dari ujung tembok sampai ke ujung tembok di Konstantinopel, di Istanbul, dan betul 7,5 kilometer itu 3 lapis semuanya teman sekalian. Kecuali beberapa daerah khusus. 7,5 kilometer itu kaum muslim semua. Kebayang teman sekalian? 6 April 1453 berdasarkan nasihat daripada Aksyamsuddin, peperangan dimulai. Sebelum kemudian peperangan dimulai, Al-Fatih mengirimkan utusan. Kenapa? Hadisnya ada. Jangan perangi manusia sebelum utus manusia pergi ke pekarangan mereka dan sampaikan pada mereka 3 pilihan. 1, masuklah kepada Islam, dan itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, jadi kita tidak usah perangi mereka. Yang kedua, bayar jizyah ketundukan. Atau ketiga, mereka kemudian mau diperangi. Maka kemudian Kaisar bilang lebih baik kami mati. 6 April 1453
3 dibariskan pasukan di depan tembok Konstantinopel, kira-kira jaraknya 1,5 kilometer. Kenapa 1,5 kilometer? Cukup jauh untuk bisa dipanah, tapi cukup dekat untuk bisa disaksikan. Pada hari yang sama, hari Jumat, Muhammad Al-Fatih sholat Jumat di situ. Bisa dipahami? Ketika sudah sholat Jumat, takbir berkumandang, masuk ke dalam Konstantinopel, terdengar orang-orang muslim sedang melaksanakan sholat Jumat, mereka berpikir, ini kayaknya terakhir kalinya kita melihat salib di atas Hagia Sophia. Maka peperangan dimulai, meriam pertama ditembakkan. Yang menang Muhammad Al-Fatih atau Konstantinopel? Maunya Muhammad Al-Fatih, tapi kejadiannya serangan dari 3 arah, kalah total. Kenapa kalah total? 400 kapal dihabisi hanya dengan sekitar 27 kapal Konstantinopel. Loh kok bisa habis? Karena 27 kapal Konstantinopel ini jauh lebih besar daripada kapal kaum muslimin. Di masa Muhammad Al-Fatih baru belajar buat kapal. Teknologi paling bagus pembuatan kapal ada di daerah Italia, di Venice sama di daerah Genoa. Maka mereka kemudian paling hebat di sana, bawa kapal ukurannya 10 sampai 14 kali lipat lebih besar daripada kapal kaum muslimin. Kalah total di sana. Diceritakan dalam sejarah seperti semut lagi mengerubungin sebuah papan. Bisa dipahami sekalian, saking besarnya kapal mereka. Kalah total di lautan, sebelah daratan dipasang rantai segede kingkong. Kapal-kapal nggak bisa masuk. Lalu bagaimana dari sebelah barat? Meriam-meriam ditembakkan. Betul, sekali tembak hancur porsi besar dalam dinding mereka. Tapi baru ketahuan kelemahannya. Apa kelemahannya? Reloadnya 3 jam sekali. Paham sekalian? Tembak, oh sebentar jangan diisi dulu lah, kenapa? Ini pergesekan yang sangat luar biasa, panas, kalau dipasang nanti pecah, jangan diemin dulu, udah didiemin dulu, pendinginan dulu, cooling down, 3 jam sekali baru bisa tembak lagi. Bayangkan, 7,5 kilometer, 69 meriam, 100 meter 1 meriam, nggak bisa jebol lah. Kenapa? Jebol hancur semen, jebol hancur semen, tembak hancur semen, tembak hancur semen. Paham teman sekalian? Semua itu nggak terjadi. Kemudian yang mereka harapkan dari tanggal 6 April 1453 sampai tanggal 20 April 1453, 2 minggu mereka di depan tembok, mereka pikir mereka bisa menang, ternyata kalah total. Temboknya terlalu perkasa bagi mereka. Dari situ yang mereka lihat bukan kemenangan. Apa yang mereka lihat? Mayat-mayat bergelimpangan. Kemudian logistik bertambah sedikit, penyakit-penyakit mulai muncul, orang-orang mulai kemudian kehilangan semangat tempur, mulai muncul masa-masa suara-suara sumbang. Tahu suara-suara sumbang? Kalau pernah naik gunung? Pernah naik gunung? Naik gunung tuh paling susah pas baru mulai, di tengah, atau pas udah mau nyampe. Yang sering naik gunung, di bawah, di tengah, atau pas sudah mau nyampe? Yang pernah naik gunung pasti pas bentar lagi mau nyampe udah kelihatan itu ujungnya. Itu tiba-tiba ada yang ngomong, pulang yuk bro. Gue udah pusing banget nih bro, kayaknya gue gak bisa lanjut lagi nih bro. Pernah gak dengarnya begitu? Banyak sekali, itu pasti ada yang begitu. Ingat baik-baik, kalau antum punya proyek besar atau kalau antum mau hijrah, pas antum baru mau nyampe itu mesti ada ujian. Mesti ada ujian, muncul suara-suara sumbang, dan biasanya pakai dalil. Kan bukannya Allah tidak membebankan kepada kita apa yang tidak sanggup kita tanggung gitu kan. Sama kayak di situ, muncul suara-suara sumbang, pulang aja yuk, kayaknya kita nggak bakal menang deh. Muhammad Al-Fatih ini kurang ajar, masih muda, ambisius, gara-gara dia banyak yang mati, gara-gara dia banyak yang kemudian meninggal, gara-gara anak muda yang ambisius ini. Muncul suara-suara sumbang, dan Al-Fatih tahu yang paling berbahaya dalam perang bukan kehilangan logistik, bukan kehilangan senjata, tapi kehilangan mental. Maka dia kumpulin suruh panglima-panglimanya, dia rapat. Oke, sampaikan pada saya, apapun yang anda mau, sampaikan pada saya, kita lanjut atau kita pulang. Nggak ada yang berani ngomong. Lah kenapa? Al-Fatih itu 21 tahun tapi temperamental. Siapa yang kemudian macam-macam itu bisa dihukum sama dia. Nggak ada yang berani ngomong. Yang berani ngomong cuma satu orang, namanya Halil Pasha. Halil Pasha datang pada Muhammad Al-Fatih. Halil Pasha ini penasehat semenjak zaman bapaknya, sudah sepuh banget, sudah senior. Dia bilang, Muhammad, bukankah saya adalah penasihat dari zaman bapakmu? Iya. Muhammad, saya melihat kamu dari kecil, saya melihat kamu tumbuh jadi dewasa, menjadi seorang panglima yang diharapkan oleh umat. Nggak ada yang bisa memimpin semua ini kecuali kamu di masa depan. Lalu dia bilang begini, tapi dari tadi tuh saya lihat kamu tuh keras kepala luar biasa. Kamu itu membawa pasukan menuju jurang kehancuran. Kalau kamu tetap keras kepala seperti ini. Belakangan diketahui dia sudah disogok oleh Yunani. Lalu kemudian dibilang nih, pulang saja, kita ambil kemudian upeti dari mereka, kita balik lagi. Al-Fatih nggak suka. Sebelum selesai ngomong orang ini, orang sepuh ini, meja dibanting, duar! Seorang mualaf namanya Zaganos Pasha. Zaganos Pasha bilang gini, jangan dengarkan kata-kata dia hendak memadamkan semangat dari dalam diri kita. Ingat baik-baik, kita datang tidak pernah berharap untuk kembali selain hidup mulia atau mati syahid. Dan saya tidak mau kita kalah di bawah tumpukan batu-batu ini. Kalau seandainya mereka punya bantuan, kita punya Allah. Dan kalau kita punya Allah, kita tingkatkan serangan, kita tingkatkan tekanan pada mereka, insya Allah kita menang. Lanjut atau pulang? Lanjut atau pulang? Lanjut perang atau pulang? Nah, kalau gitu kita lanjut juga, Bapak sekalian. Oke, baik, kalau gitu kita lanjut. Masalahnya adalah ini nggak bisa ditembus sama sekali.
Salah seorang penasihat Muhammad Al-Fatih bilang, gini Pak, kenapa di sini nggak bisa ditembus? Karena mereka semua berkumpul di belakang sini. Tiap kali ada kerusakan pada tembok, mereka sudah biasa memperbaiki, maka mereka cepat memperbaiki. Andaikan kapal kita bisa masuk ke sini, Pak, kita bisa nyerang dari sebelah utara. Kalau kita nyerang dari sebelah utara, tembok di sini nggak 3 lapis, cuma 1 lapis saja. Kalau kita bisa serang dari utara, pasukan bertahan terpaksa terpecah ke sebelah utara, dan di sini nggak akan mudah direparasi seperti semula. Ini caranya. Oke, kalau gitu, masalah apa? Masalahnya bro, di situ ada apa? Rantai segede kingkong. Terus gimana caranya? Potong rantainya. Rantai segini gini Pak. Nggak bisa. Tabrak pakai kapal. Kapal mukaram. Loncat. Emang lumba-lumba apa sekalian? Nggak bisa. Semua orang sudah coba. Nggak bisa. Lalu kemudian di tengah-tengah stalemate itu mereka down lagi. Al-Fatih bilang begini, tenang. Saya sudah mikir ini dari semalam kok. Loh, sudah mikir? Iya. Gimana caranya? Gampang. Kita kan punya kapal. Kapal kita parkirin dulu di Galata. Setelah parkirin di Galata, kapalnya kita angkat. Lalu kita balikin lagi ke laut. Mudah bukan? Pasukannya bilang begini, kenapa saya nggak kepikiran ya? Tapi mohon maaf wahai Sultan, apakah Sultan lupa kalau Galata ini sebuah bukit? 60 meter Pak. Al-Fatih katakan, saya tahu itu sebuah bukit, tapi kalau seandainya Anda saja tidak mengira itu terjadi, apalagi orang-orang Konstantinopel, mereka nggak bakal ngira. Dan Anda harus tahu, Muhammad Rasulullah ketika berperang itu selalu pakai strategi kejutan. Nggak pernah Rasul pakai strategi yang sama kayak orang lain. Strategi kejutan, Honda, perang Uhud, perang Badar dan sebagainya, semua strategi kejutan, nggak ada yang sama. Kalau kita berhasil, kita bisa melakukan. Nggak mungkin Pak. Berkatalah Muhammad Al-Fatih tentang satu quotes yang paling terkenal sampai dengan sekarang tentang Muhammad Al-Fatih. Dia bilang ini, jangan bilang pada saya mustahil kalau kamu belum coba. Kalau kamu sudah coba terus kamu mati baru mustahil. Oh enggak, itu bagian saya, itu tambahan saya. Quotes-nya adalah, jangan bilang pada saya mustahil kalau kamu belum coba. Langsung akhirnya disepakati 21 April 1453 disepakati kapal-kapal ditarik dari Selat Bosforus menuju pada Teluk Tanduk Mas. Hasilnya apa yang terjadi teman sekalian? 22 April 1453 kapal pindah. Berapa? 72 kapal pindah dari Selat Bosforus kepada Teluk Tanduk dalam waktu berapa lama? 1 malam. Berapa lama? 1 malam. 22 April 1453 menjelang kemudian sinar matahari kemudian naik, maka orang Konstantinopel kaget kebangun dari tidurnya karena mendengarkan takbir dari atas bukit Galata. Lalu mereka lari tunggang langgang naik ke atas menara, mereka lihat ke atas bukit Galata, yang mereka lihat horor. Lah kenapa? Mereka lihat bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah berkibar di situ. Lihat ke bawah, yang mereka lihat sebuah pemandangan yang merenggut nyali mereka semuanya. Lah kenapa? Kapal-kapal perang berbaris satu persatu masuk dalam wilayah mereka, yang mereka kira selama ini paling aman berubah menjadi wilayah paling berbahaya bagi mereka. Maka mereka bilang, Muhammad Al-Fatih orang gila. Lah kenapa? Muhammad Al-Fatih melebihi Alexander Agung. Alexander Agung membawa kapal-kapalnya melalui ombak-ombak lautan, sementara Muhammad Al-Fatih menggunakan bukit-bukit sebagai pengganti ombak-ombak. Muhammad Al-Fatih gila. Maka mereka katakan, Konstantinopel is over. Konstantinopel sudah selesai. Maka tapi belum selesai, peperangan dilanjutkan sampai pada tanggal 27 Mei 1453. Dari 6 April 1453 sampai 27 Mei 1453, hampir 2 bulan mereka berperang di sana. Pada tanggal 27 Mei 1453, Al-Fatih berhasil membuat satu lubang yang sangat besar di tengah-tengah tembok Konstantinopel, karena tadi pasukannya sudah beralih ke sana. Lantas lubang ini nggak mungkin bisa diperbaiki lagi. Maka Al-Fatih katakan berhenti perang pada tanggal 27. Berhenti perang, besok semua berpuasa sunnah, doa pada Allah, berpuasa sunnah, doa pada Allah, minta penaklukan ini. Lah kenapa? Aku lebih baik tidak memimpin apapun kalau aku tidak punya kota ini. Aku pengen kota ini. Jangan kemudian kalian nggak puasa, semuanya puasa. Maka pada tanggal 28 semuanya berpuasa sunnah. Mereka baca Al-Quran, ulama-ulama turun mengingatkan para pasukan tentang kemuliaan jihad fisabilillah, tentang bagaimana Abu Ayyub Al-Ansori yang Rasul nginep di rumah dia dan dia sengaja datang ke tanah ini untuk menagih janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua diceritakan tentang itu, khusyuk luar biasa. Tanggal 29 mereka sholat subuh, mereka sholat tahajud. Setelah selesai sholat tahajud jam 2 malam, pada saat jam 2 pagi pada saat itu Al-Fatih kemudian naik di atas kudanya, kemudian dengan pedang yang lengkap dan dengan baju zirah yang lengkap, dia berkhutbah pada seluruh pasukannya dengan khutbah yang masih tercatat sampai dengan sekarang. Apa khutbahnya? Ini khutbahnya teman sekalian. Seandainya penaklukan kota Konstantinopel sukses, maka sabda Rasul telah menjadi kenyataan dan salah satu mujizatnya kelak akan terbukti. Maka kita akan mendapatkan bagian daripada apa yang menjadi janji daripada hadis ini, yaitu kemuliaan dan penghargaan. Oleh karena itu, sampaikan pada pasukan satu persatu,
kemenangan besar yang segera akan kita capai, menambah kemuliaan dan ketinggian Islam saja, bukan ketinggian kita, bukan kemuliaan kita. Yang ini paling penting. Untuk itu, perhatiin baik-baik, di garis bawahi, untuk itu wajib bagi setiap pasukan menjadikan syariat selalu di depan mata dia, dan jangan sampai ada yang bermaksiat, karena Allah tidak akan memberikan kemenangan pada orang yang bermaksiat. Jangan maksiat. Kalau Anda maksiat, Allah tahan kemudian pertolongan Allah. Jangan maksiat. Jangan maksiat. Lah kenapa? Jangan mengusik tempat-tempat peribadatan orang. Jangan membunuh para wanita. Disampaikan nasihat-nasihat semuanya. Kemudian disiapkan pasukannya, jam 2 berperang. Al-Fatih membagi 3 pasukannya untuk menyerang Konstantinopel. Yang pertama buat capek, yang kedua buat capek, yang ketiga sudah disiapkan beneran. Siapa yang gelombang pertama? Namanya pasukan Azab. Pasukan Azab dalam bahasa Indonesia pasukan jomblo, paham teman sekalian? Nah, jadi kalau jomblo di zaman dulu itu pengen cepat mati. Lah kenapa? Hidup terlalu menderita, pengen cepat mati aja, paham teman sekalian? Jadi kalau zaman sekarang nggak mau nikah-nikah, nanti kalau seandainya khilafah sudah tegak, anu jadi pasukan paling depan, paham sekalian? Jomblo-jomblo cepat mati kan? Kenapa? Supaya berakhir penderitaan saya, paham sekalian? Itu dia. Pasukan Azab yang pertama jam 2 sampai jam 4 dibatasi. Jam 4 kemudian setelah kemudian pasukan Azab, pasukan yang kedua pasukan Sipahi, bersenjata lengkap, berzirah lengkap, maju ke depan. Mereka buat pasukan capek, tapi tetap nggak menang juga. Jam 6 dikeluarkan pasukan yang terakhir. Apa namanya? Inkisaria, Yeniseri, 7.000 pasukan tadi yang sudah disiapkan. Pergi kemudian, bismillah pergi. Yang terjadi adalah sebelum matahari bersinar dari sebelah timur, Al-Fatih memenangkan kemudian pertarungan, masuk ke dalam kota. Ini tempat masuknya, lalu mengucapkan, Alhamdulillah, semoga Allah merahmati para syuhada, memberikan kemuliaan pada mujahidin, serta kebanggaan dan syukur buat rakyatku. Lalu kemudian dia masuk ke dalam kota, diiringi dengan kemudian gurunya. Ini Aksyamsuddin digambarkan seperti ini, dengan kuda putihnya, dengan baju zirah lengkapnya, dengan bendera tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mungkin di sini ada tambahan inna fatahna laka fatham mubina. Ini kemudian bendera Utsmani, warnanya merah, dihiasi kemudian dengan kalimat tauhid. Jadi kalau kemudian ada yang teman-teman lihat kemarin aksi ada bendera merah itu, mereka sudah bilang pada saya, kami pengen bawa bendera Utsmani yang warna merah. Monggo, silakan saja. Agar jangan bawa bendera LGBT aja, paham sekalian. Oke. Nah, kemudian ketika kemudian masuk bendera yang kemudian ke dalam kota, Al-Fatih dengan kudanya masuk ke dalam kota, langsung menuju ke Hagia Sophia. Diceritakan dalam sejarah, Al-Fatih menoleh ke kiri dan menoleh ke kanan. Menoleh ke kanan, Masya Allah. Menoleh ke kiri, Masya Allah. Menoleh ke kanan lagi, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dia merasa nggak percaya. Lah kenapa? Bahwa dirinya sudah dipilih menjadi panglima yang terbaik. Lurus kemudian menuju kepada Hagia Sophia, sampai di depan Hagia Sophia, di jantung kota itu. Kemudian dia turun daripada kudanya, tidak dapat menahan rasanya. Lalu kemudian duduk bersujud ke arah Makkah, melepas sorbannya, mengambil segenggam tanah Konstantinopel, menaburkan ke atas kepala dia. Lalu berkata bahwa dia cuma manusia, dia nggak ada yang lain. Allah yang memberikan penaklukan ini. Masuk ke dalam gereja, kemudian dia temui di sana banyak sekali perempuan-perempuan menangis, anak-anak menangis. Mereka kira mereka bakal mau dibunuh. Lah kenapa? Ingat 1453 penaklukan Konstantinopel. Di saat yang sama Spanyol direkonquista. Spanyol ditaklukkan kembali oleh orang-orang Spanyol. Maka kemudian orang-orang banyak dibunuh di sana. Orang di sini merasa mereka akan dibalas dendam lalu dibunuh juga. Al-Fatih katakan, tenang, keluar kalian semua daripada gereja. Yang pengen tetap tinggal di kota ini, properti mereka tidak akan diganggu. Yang pengen keluar daripada kota ini, kami jamin nyawa mereka sampai di depan pintu gerbang kota. Kami akan jaga nyawa mereka, silakan keluar daripada kota ini. Tapi kami minta tempat ini dijadikan sebagai masjid. Coba lihat baik-baik, tempat terbaik dijadikan sebagai masjid. Tempat terindah, termegah dijadikan sebagai masjid. Mental orang-orang Indonesia sekarang, masjid ditaruh di tempat yang paling sisa. Paham? Mall-mall gitu kan ya, dekat pipa-pipa gitu kan ya, dekat paling atas, tempat-tempat yang nggak tahu tempat itu tempat apa. Nah ini tempat yang paling bagus jadi masjid, Masya Allah. Ingat baik-baik, kalau masjid sudah lebih jelek daripada rumah Anda, wajar Anda nggak betah ke masjid. Masjid itu harus lebih bagus daripada rumah Anda supaya Anda betah ke masjid. Bisa dipahami teman sekalian. Maka kemudian dilantiklah jadi masjid, tempat paling indah teman sekalian. Dibersihin di hari yang sama. Pagi-pagi dibersihin, dicuci, dibersihin semua. Lalu kemudian diturunin, kemudian berhala-berhala, patung-patung diturunin. Kemudian gambar-gambar yang nggak benar ditutupi dengan lumpur semuanya. Dibuatin satu tempat mihrab, digeser 9 derajat arah dari Masjidil Aqsa menuju pada Masjidil Haram. Karena orang-orang zaman dulu mereka buat gereja arahnya ke Masjidil Aqsa. Digeser pada Masjidil Haram, setelah 9 derajat digeser Masjidil Haram, semua sudah selesai pas asar di hari yang sama. Selasa 29 Mei 1453 berkumandang azan pertama kali di Konstantinopel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sampai sekarang nggak selesai. Tapi sayangnya tempat ini sekarang dijadikan sebagai museum. Paham teman sekalian? Nunggu pemberani-pemberani yang datang daripada kaum muslimin membalikkan lagi menjadi sebagai sebuah masjid. Bisa dipahami teman sekalian? Oke, pertanyaan saya sederhana. Antum kayak dengar sebuah kisah dongeng gitu ya? Dari tadi gitu. Ini kayak dongeng Ustaz, kayaknya nggak mungkin. Ini kejadian nyata.
Saya tulis dalam buku saya Muhammad Al-Fatih 1453, yang nanti kalau mau ada di luar iklan. Enggak, itu promosi, paham ya? Oke. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Ini Hagia Sophia. Ini Hagia Sophia sekarang. Ini dulu bagi Muhammad Al-Fatih namanya Kizil Elma. Kizil Elma artinya apel merah. Puncak pencapaian tertinggi seorang Muhammad Al-Fatih adalah menaklukkan Konstantinopel, lalu kemudian mengambil Hagia Sophia. Bisa dipahami teman sekalian? Coba lihat. Ini dulu nggak ada yang pensil-pensil ini, nggak ada. Ini struktur-struktur ini nggak ada, karena ini struktur tambahan semua nih. Struktur tambahan, struktur tambahan, struktur tambahan semua. Yang asli cuma ini doang nih. Ini struktur aslinya nih. Ini Hagia Sophia. Coba lihat baik-baik. Materi semua yang saya ceritakan pada Anda tadi pengantar materi utama. Pengantar doang. Iya. Apa materi utamanya? Nih materi utamanya. 54 hari perang, 825 tahun penantian. Lihat baik-baik. 54 hari mereka perang, 825 tahun penantian. Maksudnya seperti apa? 54 hari mereka perang, kukuh di sana dengan berbagai macam cobaan yang lebih luar biasa lagi, 825 tahun penantian. Maksudnya semenjak keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuftahanal Konstantiniyah, akan ditaklukkan Konstantinopel bagi kalian, wahai umatku, akan ditaklukkan Konstantinopel. Saat itu orang Yahudi tertawa terbahak-bahak, bilang Muhammad gila, stres, ngayal, gak mungkin. Paham antum? Cuma segelintir orang yang percaya pada beliau, para sahabat, mereka percaya pada beliau, mewariskan dari generasi demi generasi tanpa bosan. Nak, Rasul bilang begini, nak, Rasul bilang begini, nak, Rasul bilang begini, terus menerus sampai 825 tahun. Ada orang yang memegang janji itu, kemudian 825 tahun kemudian seorang anak berusia 21 tahun masuk ke dalam kota lalu berbicara, Rasul kami tidak pernah bohong. Paham teman sekalian? Cuma untuk bukti nih, lihat 825 tahun. Semua cerita tadi untuk cuma buktiin satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul kami tidak pernah bohong. Kalau dia sudah bilang akan kejadian di masa depan, kami yakin sebagaimana kami yakin bahwa kami pasti mati, dan kami yakin sebagaimana kami yakin bahwa Allah adalah Tuhan kami. Rasul tidak pernah bohong. Kami berusaha sebaik-baiknya. 21 tahun anak itu masuk ke dalam kota, Rasul kami tidak pernah bohong. Paham teman sekalian? Berapa lama dia berjuang? Kadang-kadang ada orang di antara kita baru 1 tahun berjuang, baru 2 tahun berjuang, baru sekali ikut aksi, baru 2 kali ikut aksi, kemudian aksi lagi disuruh, kemudian mereka bilang aksi, aksi, aksi terus. Kapan menangnya ya Ustaz? Kapan kita kemudian hebatnya ya Ustaz? Masa kita aksi terus? Antum nggak sabar. Paham sekalian? Ini lu lihat, ini satu kota ini, kejayaan ini diperjuangkan 825 tahun. Berapa generasi itu? Mereka sabar menanti janji Rasulullah, nggak pernah mereka ingkar, nggak pernah mereka ragu. Walaupun harus lama, mati saya nggak apa-apa. Yang penting anak saya lanjut tugas saya. Paham teman sekalian? 825 tahun. Antum baru hijrah setahun 2 tahun, minta janji Allah. Saya ngayal kadang-kadang. Masya Allah. Coba kita lihat teman sekalian. Apa rahasia mereka? Ini rahasia mereka. They believe in something that cannot be seen by eyes. Mereka percaya pada sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata. Rusaknya orang Indonesia pada zaman sekarang dan orang-orang Muslim di seluruh dunia pada zaman sekarang karena mereka mengandalkan mata dan logika untuk melihat sesuatu. Padahal Allah dan Rasulnya minta kita untuk menggunakan iman untuk melihat sesuatu. Bisa difahami teman sekalian? Contoh, orang zaman dulu. Coba lihat baik-baik. Mereka nggak pakai mata dalam meyakini sesuatu. Coba lihat, apa beda antara orang muslim dan bukan orang muslim? Yang bukan muslim mau lihat baru percaya. Yang muslim percaya baru lihat. Lihat baik-baik. Orang Yahudi disuruh pada mereka, ayo kita ke surganya Allah. Apa kata mereka? Tunjukin dulu gue surganya, baru gue percaya. Mau lihat dulu baru percaya. Bisa dipahami? Kalau anda mau lihat surga baru percaya, mati aja dulu. Paham teman sekalian? Tapi orang muslim tidak. Orang muslim tidak. Orang muslim sebaliknya. Sekarang saya tanya, antum percaya surga? Percaya surga? Yakin? Nanti antum lihat insya Allah. Kalau antum benar-benar yakin, antum lihat insya Allah. Orang muslim yakin baru lihat, bukan lihat baru yakin. Bisa dipahami sekalian? Orang Yahudi baru lihat baru yakin, tapi setelah lihat nggak yakin juga. Muhammad, kalau kamu memang benar-benar seorang nabi, belahlah bulan bagi kami. Kalau kamu belah bulan bagi kami mau masuk Islam. Dibelah nggak sama Rasulullah? Masuk Islam nggak mereka? Oh, itulah kaum ingkar itu begitu. Makanya resolusi berapa kali pun percuma, mereka nggak bakal taati itu. Nah, kenapa? Karena mereka kaum Yahudi begitu sifatnya. Bisa difahami teman sekalian? Ingkar mereka nggak mau, tapi kaum muslimin dia yakin baru dia lihat. Coba lihat baik-baik teman sekalian. Seorang syahid yang pertama bukan seorang wanita. Jihad diwajibkan atas kaum laki-laki, tapi syahid yang pertama kali wanita. Siapa namanya? Sumayyah, ibu-ibu sekalian.
Didilah anak-anak kita kayak Sumayyah. Sumayyah itu kemudian dia dicambuk habis-habisan. Lah kenapa? Karena anaknya Amr bin Yasir bawa orang tuanya Sumayyah dan bapaknya Yasir untuk masuk Islam. Mereka berdua masuk Islam, bapak ibunya langsung kemudian disiksa habis-habisan oleh Umayyah bin Khalaf, yaitu adalah majikannya mereka. Lalu Umayyah bin Khalaf kemudian cemuti habis-habisan, dicambuk habis-habisan. Ayo akui Lata dan Manat adalah Tuhanmu, Lata Uzza Manat adalah Tuhanmu. Suatu saat nggak tahan, diludahi sama Sumayyah. Diludahin karena Umayyah bin Khalaf tadi diludahin, marah besar, ambil tombak ditusukkan dari kemaluannya tembus sampai pada lehernya. Karena dalam kondisi seperti itu, siksaan seperti itu, orang menyaksikan tapi nggak bisa buat apa-apa. Amr bin Yasir diikat dengan di sebuah pohon kurma, nggak bisa buat apa-apa. Bapaknya mau disiksa juga nggak bisa buat apa-apa. Rasul lewat di depan mereka dalam kondisi siksaan seperti itu. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sabron ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir. Sabron ala Yasir, fa inna mau'idukumul jannah. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan pada kalian semua surganya Allah. Apa kata Sumayyah ketika mendengarkan kata surga itu? Ya Rasulullah, surganya seakan-akan sudah di depan mata saya ini ya Rasulullah. Nggak dirasakan lagi sakit, nggak dirasakan lagi benar pedih. Lain apa? Karena dengar kata surga senang sekali. Ya Allah, hilang itu semua fakta di depan mata karena apa yang dibicarakan oleh Rasulullah. Bagi mereka kata-kata Rasulullah lebih nyata daripada realitas di depan mata. Paham teman-teman sekalian? Itulah mereka orang-orang begitu. Mereka yakin pada Rasulullah. Kenapa? Kalau Rasul sudah bilang itu pasti jadi, nggak ada penderitaan lagi. Rasul sudah janjikan surga. Masya Allah. Tapi zaman sekarang nggak begitu. Coba kita lihat apa yang Anda dapatkan dengan mata Anda. Nih yang Anda dapatkan dengan mata. Rohingya, Palestina, Syria dihabisi di mana-mana, nggak selesai perasaan kita itu. Coba antum perhatikan bagaimana doanya apa namanya, doa kunutnya para imam itu loh, nambah terus. Ya Allah, doakan saudara kami di Chechnya, ya Allah saudara kami di Bosnia, ya Allah saudara kami di Rohingya, saudara kami di Palestina, saudara kami di Gaza, saudara kami di Aleppo, saudara kami di Damaskus, saudara kami di Irak, nambah terus mas. Lah kalau Anda lihat semua ini pakai mata, Anda percaya nggak kebangkitan Islam akan tegak? Nggak mungkin. Lah kenapa? Masa kita bisa bangkit? Orang awal akhir Ramadan aja kita berantem. Orang masa Felix aja jadi persekusi. Itulah kalau antum lihat pakai mata. Tapi kita nggak boleh lihat pakai mata. Apa yang kita lihat? Kita lihat pakai iman. Kalau kita lihat pakai mata, nyerah kita. Lah kenapa? Kalau kita lihat pakai mata, yakin nggak kita Islam akan tegak lagi? Nggak bakal yakin. Kenapa? Kalau Anda yakin Islam bakal tegak lagi, Anda bakal dibilang orang gila. Karena meyakini sesuatu di saat Anda belum mengalami itu, Anda bakal dibilang orang gila. Seperti Rasulullah, seperti Muhammad Al-Fatih dibilang gila. Tapi coba lihat teman sekalian, apa efek daripada kegilaan? Apa manfaat daripada dalam tanda kutip kegilaan? Coba lihat baik-baik efek daripada kegilaan dan manfaatnya. Lihat, ada dua orang anak, satu berkata saya akan jadi juara se-Indonesia, satu lagi berkata saya akan jadi juara se-RT saja. Yang lebih banyak berusaha, yang se-Indonesia atau yang se-RT? Oke, baik. Kalau begitu, kalau yang se-Indonesia yang lebih banyak berusaha, berarti kira-kira yang mana yang lebih berprestasi? Se-Indonesia atau yang se-RT? Lihat baik-baik. Ada orang keinginannya lebih besar, maka dia akan berbuat lebih banyak. Kalau dia berbuat lebih banyak, prestasinya lebih besar. Masuk logika? Oke, berarti contohnya, yang se-RT belajar 2 jam, yang se-Indonesia belajar 2 jam terus merasa, ibu saya capek. Oh, ingat kamu tadi cita-citamu apa? Saya akan jadi juara. Se-Indonesia. Itu temanmu yang se-RT 2 jam terus selesai. Kamu kalau belajar 2 jam sama kayak se-RT. Paham ya? Kamu belajar lagi. Insya Allah saya mau pak. Insya Allah saya mau bu. Saya belajar lagi. Nah, kenapa? Karena dia mau jadi juara yang lebih besar, yang lebih tinggi. Dia belajar lebih banyak karena keinginannya lebih besar, maka dia berprestasi lebih banyak. Oke, sekarang kita balik. Berarti kalau ada orang prestasinya biasa-biasa saja, berarti dia usahanya biasa-biasa saja. Kenapa dia usahanya biasa-biasa saja? Karena dia tidak pernah yakin dengan apapun. Dia tidak pernah punya visi ke depan. Dia tidak punya Rasulullah yang dia yakini. Bisa dipahami teman sekalian? Pertanyaan saya sederhana, nggak usah dijawab pada hari ini. Ibu-ibu, pertanyaan saya sederhana, nggak usah dijawab hari ini, nanti dijawab di rumah. Menurut anda ini orang-orang muslim yang biasa-biasa saja atau sudah berprestasi? Nggak usah dijawab. Lah kalau merasa biasa, berarti bisa jadi anda tidak punya keinginan apapun. Karena orang-orang yang berusaha lebih banyak adalah orang-orang yang yakin. Saya pengen sedunia, maka saya tidak boleh kalah dengan orang yang cuma pengen se-Indonesia. Orang pengen kebaikan se-Indonesia, saya pengen sedunia. Jadi jangan tanya saya tentang Indonesia, dunia aja saya bela, apalagi Indonesia. Paham sekalian? Nah, maka kalau ada orang pengen lebih banyak, kerjalah lebih banyak. Anda pengen hadiah lebih besar, kerjalah lebih banyak. Nah, karena kenapa? Karena itu adalah konsekuensinya. Muhammad Al-Fatih sama. Coba kita lihat teman sekalian. Nih lihat, anak ini menguasai Konstantinopel, umurnya berapa? 21 tahun. Tapi ketika saya masuk Islam, umur saya 18 tahun. 18 tahun saya masuk Islam, saya dapat cerita ini dari Muhammad Al-Fatih, dari Fatih Karim, guru saya. Fatih Karim ceritain saya tentang Muhammad Al-Fatih, datanya yang dia dapat pada saat itu, ada penakluk Konstantinopel umurnya 23 tahun.
23 tahun Kang. Iya, hebat banget Kang ceritanya. Iya. Lalu saya bilang sama ustadz saya pada waktu itu, pas saya baru masuk Islam, saya bilang sama ustadz saya, Kang, kalau gitu nama Islam saya boleh nggak Muhammad Al-Fatih? Boleh. 2002 nama Islam saya Muhammad Al-Fatih. Sampai sekarang. Nah kemudian ketika Muhammad Al-Fatih, kenapa? Saya bilang sama Fatih Karim, karena Muhammad Al-Fatih yang itu sudah menaklukkan Konstantinopel, tapi dia belum menaklukkan yang satu lagi. Kota apa? Kota apa? Yakin akan takluk? Yakin akan takluk kota Roma? Saya bilang saya akan menaklukkan kota Roma. Maka kemudian orang bilang Felix ya orang gila. Nah menurut sekalian, saya bilang nggak ada masalah. Lah kenapa Rasul dibilang gila, Muhammad Al-Fatih dibilang gila, tambah satu nggak ada masalah. Paham menurut sekalian? Maka saya bilang insya Allah saya taklukkan kota Roma. Maka saya berusaha untuk menaklukkan kota Roma. Saya masuk Islam 18 tahun, 23 tahun, 5 tahun kemudian saya belum bisa menaklukkan kota Roma. Pergi aja belum, paham sekalian. 2002 saya masuk Islam, 2007 saya pergi aja belum ke sana. Saya baru pergi ke kota Roma tahun 2012. Kapan? Ketika bapak saya ngajak saya ke sana, pergi ke kota Roma. Sebelumnya gini, Lik, kantor mau pergi. Kemana Pi? Pergi ke Eropa. Eropa kemana Pi? Prancis, Italia. Italinya di mana? Milan. Terus mana lagi? Roma. Ikut. Loh kamu dari kemarin tahun-tahun lalu nggak mau pergi? Ya iyalah, Papi pergi ke Makau, ke Hong Kong. Emang saya mau jadi raja judi, paham sekalian? God of Gamble itu kan ya. Pergi ke sana, saya ikut. Nah, di tengah jalan ketika saya jalan dari Paris menuju ke Milan, itu kan perjalanannya panjang sekali, naik darat. Hampir sekitar 8 sampai 10 jam gitu kan ya. Saya maju ke depan bis, lalu saya bilang sama semuanya, itu satu bis ada 35 orang, 9 orang muslim, yang lainnya orang Cina, bukan muslim, gitu kan ya. Teman-teman bapak saya semua, kolega-kolega bapak saya. Saya maju ke depan lalu saya bilang, saya seorang pembicara, saya bilang, dan perkenalkan, kalau saya diperkenalkan bicara, saya mau cerita tentang sejarah Eropa. Boleh atau tidak? Boleh, semuanya bilang. Saya cerita sejarah Eropa dari zaman dewa-dewa gitu kan ya. Yunani, Romawi, dan seterusnya. Saya cerita sejarah semua sampai penaklukan Konstantinopel. Setelah saya ceritakan penaklukan Konstantinopel, saya bilang gini, nah sekarang Anda terjawab pertanyaan Anda, kenapa saya sekarang mau ikut? Tahun-tahun kemarin saya nggak mau ikut. Kenapa? Karena saya mau survei ke Roma. Karena kalau nggak saya menaklukkan kota ini, anak-anak saya akan datang untuk menaklukkan kota ini. Yang muslim langsung takbir, Allahu Akbar. Yang orang-orang yang lain bilang, anak Pak Iwan sudah gila. Oke, sebentar tolong diklik tuh close-nya. Nah, jadi kemudian kalau kita lanjutkan, nah saya kemudian belum bisa menaklukkan apapun ketika umur 23 tahun. Tapi alhamdulillah saya sudah menaklukkan seorang istri. Paham teman sekalian? Saya nikah umur 22,5 tahun, saya nikah, saya dapat seorang istri. Lalu ketika saya bilang sama istri saya, "Dik, kayaknya bukan jatah kita menaklukkan kota Roma." Lah kenapa? Kita sudah tua. 23 tahun dan kita belum bisa apa-apa. Sedangkan Muhammad Al-Fatih menaklukkan umur 23 tahun. Yang saya tahu waktu itu kan 23 tahun. Maka saya bilang pada istri saya, "Bukan kita, bisa jadi anak kita." Maka kalau kita punya anak, Dik, anak kita namanya Muhammad Al-Fatih. Sepakat? Insya Allah, kata istri saya. 2006 kita menikah, 2008 kita punya anak pertama, perempuan. Gak kasih jadi nama Muhammad Al-Fatih. Gak jadi kasih nama Muhammad Al-Fatih, namanya Alila akhirnya. Nah 2010 kita punya anak laki-laki, alhamdulillah. Akhirnya ketika kita mau kasih nama Muhammad Al-Fatih, gak jadi juga. Lah kenapa? Ternyata teman-teman saya sudah namanya Muhammad Al-Fatih semua. Karena saya sudah cerita ini dari tahun 2008. Teman-teman saya anaknya namanya Muhammad Al-Fatih semua. Fatih Karim itu punya anak namanya Muhammad Fatih Alif. Alasannya apa? Alif adalah huruf pertama, berarti dia pertama kali sampai ke kota Roma. Yang lain belakangan, mohon maaf. Teman saya yang lain bikin nama Muhammad Fatih Al-Awal. Lah kenapa? Dia awal, yang lain akhir. Teman saya Cahyo itu kan ya, Mas Cahyo itu yang sering di ngaji, dia kasih nama anak siapa? Muhammad Fatih Ridho. Yang lain tidak diridhoi, cuma anak saya diridhoi. Akhirnya nama anak saya sudah sepakati sama istri saya, namanya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Itu nama anak saya, Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Ada angkanya, ada angkanya. Lah saya sendiri yang ngurus. Saya ngurus ke dinas kependudukan yang ada di Esparman sana. Saya ingin kasih sana, ini nama anak saya. Dia lihat, apa ini Pak? 1453. Maksud Anda 1453 tulisan panjang sekali? Enggak, 1453. Susah Pak, ini enggak mungkin Pak, ini enggak boleh Pak. Saya 15 tahun sudah kerja di sini Pak, baru sekali ada orang kayak Bapak ini. Makanya 15 tahun sudah kerja, kasih saya satu. Masa Wiro Sableng aja boleh, 212 anak saya enggak boleh? Dikasihlah nama anak saya 1453. Nama anak saya Sifar Muhammad Al-Fatih 1453. Kemudian 1 tahun kemudian nama anak saya yang ketiga Gozi Muhammad Al-Fatih 1453. Untuk apa? Bukan sekadar gengsi-gengsian. Ini adalah pesan buat anak saya. Bapak Ibu sekalian, tujuan saya nulis buku yang paling utama adalah karena saya nggak tahu kapan saya mati. Kalau saya mati duluan sebelum saya bisa mendidik anak saya, itu buku sudah menjadi penggantinya. Bahwa dia harus tahu bapaknya siapa. Ya itu yang nulis buku itu. Dia harus tahu bapaknya itu idenya apa, bapaknya pengen apa, bapaknya itu siapa. Itu dari buku itu. Nanti kalau dia sudah gede, bapak ibunya nggak ada, misalnya taruhlah dia nggak usah tanya gurunya, dia nggak usah tanya siapa-siapa, dia sudah punya tugas itu yang sudah saya berikan pada nama dia. Pergi ke internet, ketik 1453, dia akan dapat semua cerita tadi. Dia akan tahu bahwa Rasul nggak main-main ketika ngomong kota Roma. Paham teman sekalian?
Bisa dipahami sekalian? Maka itu mungkin saya kasih 1453. Dan bagi orang-orang yang tahu 1453 itu angka keramat luar biasa. Nah, kenapa? Lihat Konstantinopel menaklukkan, Turki menaklukkan Konstantinopel. Sekarang Turki jadi Turki yang sekarang. Konstantinopel sekarang lari ke Yunani jadi bangsa Yunani. Dulu ketika ada pertandingan bola, ini memang tidak ideologis ya, memang tidak benar. Tapi ini contoh cerita saja. Nih ada pertandingan bola, piala kalau nggak salah UEFA atau Champions saya lupa, Panathinaikos lawan Galatasaray. Galatasaray grup mana? Tahu Galatasaray itu artinya apa? Galata itu bukit Galata tadi, Saray artinya pelis, istana. Jadi Galatasaray grup Turki lawan Panathinaikos grup Yunani, gitu kan ya. Lawan mereka itu orang-orang Turki iseng pakai, kemudian ketika ke tempat lawannya, ketika pergi ke tempat kandang lawannya, dia bentangan spanduk judulnya begini, Remember 1453. Nah, sekalian langsung nggak jadi main bola, tawuran di situ ada. Setelah itu Yunani bilang karena mereka memprovokasi kami dengan mengungkit kehinaan masa lalu. Paham teman sekalian? Kalau Anda bawa 1453 pergi ke Yunani, Anda bakal dipermasalahkan di situ. Nah, kenapa? Bagi mereka itulah angka takluknya mereka ke dalam orang-orang Turki, tapi bagi kita tidak. Itu adalah di mana tahun Allah menzahirkan Islam di atas seluruh dunia. Bisa difahami? Dari 1453 muncul Renaissance. Dari 1453 muncul kemudian kejadian-kejadian Islam yang lain, Masya Allah. Nah, maka anak saya dikasih nama 1453 supaya dia tahu ini tugas daripada bapaknya. Paham teman sekalian? 1453. Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan terakhir sebelum saya selesai materinya, masih ingat ketika gali parit tadi ada dua kelompok. Yang satu yang benar-benar beriman, yang kedua Yahudi yang terpaksa. Kalau cerita pasti orang muda ingat, itulah ibu kenapa Anda sering-sering cerita pada anak-anak ya. Jadi yang pertama siapa? Yang benar-benar beriman. Yang kedua Oke, Yahudi kalau dengar kata-kata Rasulullah maka dia tertawa terbahak-bahak lalu bilang Rasulullah orang gila. Sedangkan Muslim mukmin mendengar hadis Rasulullah yakin berbuat yang terbaik dan mereka lihat hasilnya. Pertanyaan saya sederhana, yakin gak antum Roma akan takluk? Yakin? Takbir. Bisa dipahami teman sekalian kenapa saya selalu bersemangat untuk mendakwakan Islam? Paham ya sekarang ya? Karena saya punya bisyarah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pasti menang insya Allah. Cuman masalahnya adalah antum mau nggak menjalani itu semua itu. Kalau antum mau menjalani itu, antum jadi kemudian muslim yang istimewa, antum bukan jadi orang-orang yang biasa. Nah, kenapa? Muslim ketika bersyahadat dia tidak ditakdirkan jadi orang yang biasa. Karena orang-orang yang biasa cukuplah orang-orang yang selain Islam. Bisa dipahami teman sekalian? Orang muslim nggak boleh jadi orang biasa. Punya cita-cita yang besar. Gali hadis Rasulullah. Cari masa depan Islam kayak apa. Allah janjikan pada antum kebangkitan. Kalau antum percaya tentang kebangkitan Islam, jalani sekarang. Nanti antum akan masuk yang menyaksikan kebangkitan itu atau mati mewariskan kebangkitan itu pada anak antum. Paham teman sekalian? Bisa dipahami? Oke baik. Ini adalah materinya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian semuanya. Kalau ada yang baik hanya berasal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf.